Para pemirsa YouTube, tadi pagi saya mendengar ada suara yang berbicara di dalam hati saya. Suara yang berbicara itu berkata begini. Yesaya 54 ayat 1 hingga ayat 5. Baiklah, saya membacakan Yesaya 54 ayat 1 hingga 5. Alkitab yang ada pada saya ini Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Ini hurufnya kecil-kecil sekali ya. Begini bunyinya. Bersorak-soraklah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu, sebab engkau akan meluruskan engkau akan meluruskan sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Tuhan yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus Allah Israel. Demikianlah firman Tuhan yang ada di Yesaya pasal 54 ayat 1 hingga 5. Para pemirsa YouTube, ini untuk kedua kalinya saya mendengar ada suara yang berkata Yesaya 54. Ya, suara itu berbicara dalam hati saya. Saya pernah juga mendengar ada suara ya, bertahun-tahun yang lalu saya pernah mendengar ada suara yang berbicara dalam hati saya yang berkata Yesaya 54. Itu pertama kalinya. Lalu kedua kalinya adalah tadi pagi saya mendengar ada suara yang berbicara dalam hati saya yang berkata Yesaya 54 ayat 1 hingga ayat 5. Dan itu sudah saya bacakan untuk para pemirsa YouTube mendengarnya. Jadi di sini ini judulnya Perjanjian Damai dengan Sion. Kenapa saya bertanya
pada diri saya sendiri, kenapa saya mendengar suara yang berbicara dalam hati saya, yang berkata Yesaya 54, ya. Jadi ini untuk kedua kalinya saya mendengar ada suara yang berbicara dalam hati saya yang berkata Yesaya 54. Pertama, bertahun-tahun yang lalu saya mendengar ada suara yang berbicara dalam hati saya berkata Yesaya 54. Yang kedua, tadi pagi saya mendengar ada suara yang berbicara dalam hati saya berkata Yesaya 54. Ayat 1 hingga ayat 5. Jadi yang bertahun-tahun yang lalu tuh yang saya dengar itu Yesaya 54. Berarti Yesaya 54 ayat 1 hingga 17. Karena Yesaya 54 berarti seluruh ayatnya. Dan saya tidak menyangka tadi pagi saya dengar lagi untuk kedua kalinya Yesaya 54. Kenapa saya mengalami hal seperti ini, mendengar ada suara yang berbicara dalam hati saya berkata Yesaya 54. Kenapa saya mendengar Yesaya 54 ini sebanyak 2 kali? Baiklah, saya membahasnya. Ini judulnya Perjanjian Damai dengan Sion. Sebenarnya apa maksud Tuhan memberi saya Yesaya 54 ini? Jadi di sini ya tentu para pemirsa tahu bahwa ini ibarat ya, ibarat. Jadi Tuhan itu ibaratnya seorang suami ya. Umatnya ibaratnya istri ya. Jadi umat Tuhan itu ibarat istri, Tuhan sendiri ibarat suami. Makanya di sini memakai kata suami. Kalau lihat dari ayat pertama bersorak-soraklah. Nah, berarti ini mengatakan saya perlu ya, saya wajib bersorak-sorak. Lalu ayat 2 ini lapangkanlah tempat kemahmu. Ya. Jadi saya melapangkan apa? Tempat kemah saya. Bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Nah, di sini saya diperintahkan untuk membentangkan tenda tempat kediaman saya. Janganlah menghematnya. Nah, di sini Tuhan mengatakan saya jangan menghematnya. Tuhan mengatakan saya memanjangkan tali-tali kemah saya. Terus pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Jadi saya memancangkan kokoh-kokoh patok-patok saya. Nah, di sini sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Berarti Tuhan berjanji bahwa saya mengembang ke kanan dan
ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Oh, haleluya. Jadi di sini mengatakan keturunan saya akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota yang sunyi. Oh, haleluya. Di sini mengatakan janganlah takut. Nah, jadi lewat ini Tuhan mengatakan saya jangan takut. Sebab engkau tidak akan mendapat malu. Nah, jadi di sini dikatakan saya tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Ya. Jadi jangan saya merasa malu, sebab saya tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu. Ini apa lagi? Keremajaanmu. Jadi saya melupakan malu di masa lalu saya. Dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Ya, tadi saya katakan itu Tuhan, ya, Yahweh Bapa Surgawi saya di dalam Tuhanku Yesua Mesias oleh Ruach HaKodes itu ibaratnya suami, dan saya ini ibarat istrinya, gitu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Jadi yang menjadi suami saya adalah umat. Ya, yang menjadi suami saya adalah Yahweh Elohim saya di dalam Tuhanku Yesua HaMashiach oleh Ruach HaKodes. Terus Yahweh semesta alam namanya, ya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus Elohim Israel. Jadi yang menebus saya adalah Yang Maha Kudus Elohim Israel. Sebab ia disebut Elohim seluruh bumi. Nah, jadi dulu waktu pertama kali saya dapat Yesaya 54 ini, saya baca itu, ya saya tadi katakan ini kedua kalinya saya dapat. Jadi kedua kalinya adalah tadi pagi. Nah, kalau dulu bertahun-tahun yang lalu, saya sudah tidak ingat lagi tahun berapa itu, saya mendengar langsung itu ada suara yang berbicara dalam hati saya berkata Yesaya 54. Dan saya biasanya teringat pada Yesaya 54 ini sampai sekarang, dan tadi pagi saya dapat lagi Yesaya 54. Jadi yang paling saya suka dari yang saya paling suka itu di sini firman berkata, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setianya tidak akan beranjak daripada aku, dan perjanjian damainya tidak akan bergoyang. Ya, ini ayat yang saya biasa pegang. Dan firman Tuhan berkata, jika ada orang yang menyerbu engkau, itu bukan berasal daripada aku. Siapapun yang menyerbu engkau, dia akan rebah melawan engkau. Jadi siapapun yang menyerbu saya, itu bukan berasal dari Yahweh. Jadi siapapun yang menyerbu saya, dia akan rebah melawan saya. Ya. Jadi bertahun-tahun yang lalu saya pegang janji firman Tuhan dalam Yesaya 54 ini keseluruhan, ya, dari ayat 1 hingga 17 ini dalam hidup saya pegang sampai hari ini. Dan tadi pagi saya dengar lagi, ini untuk kedua kali yang saya dengar Yesaya 54. Oh, luar biasa, puji Tuhan. Jadi memang saya ini punya masalah, ya, punya masalah. Jadi
saya punya masalah di tempat kediaman istri saya. Saya juga punya masalah di kampung saya, yang mana ada orang tua saya ada di kampung saya itu. Ya, saya punya masalah. Dan saya tahu masalahnya tadi pagi ada terjadi masalah di kampung saya. Jadi setelah saya dapat rema ayat Yesaya 54 ayat 1 hingga 5 itu, kemudian setelah saya dapat kabar bahwa ada masalah di kampung saya tadi pagi itu, ya. Jadi saya berarti tadi saya renung, saya ada punya dua masalah, yaitu masalah di kampung istri saya, ya, masalah yang saya alami di kampung istri saya. Dan tadi pagi saya dengar lagi saya mengalami satu masalah lagi di kampung, ya, kampung dari ibu saya. Ya, ibu saya sekarang ada di kampung. Nah, begitulah. Jadi saya dapat dua masalah, yaitu masalah saya punya masalah di kampung istri saya di sini, di tempat ini, dan saya punya masalah di kampung tempat ibu saya berada. Dan begitu tadi pagi saya dapat Yesaya 54 ayat 1 hingga 5 ini. Setelah saya dapat firman ini tadi pagi juga saya dapat informasi bahwa ada masalah di kampung saya, ya, kampung ibu saya, ya. Saya pikir itu saja dulu saya menyampaikan apa yang saya alami tadi pagi. Sekian dan terima kasih. Salam.